pagi, anak cantik. Apa kabarmu hari ini? Saya sedang tidak baik-baik saja, Bu. Karena itu, eh, tadi saya boleh bisa minta waktunya, Ibu, sekarang untuk berbicara dengan saya. Oh, boleh sekali, Indah. Memang Ibu lihat wajahmu hari ini sedikit murung, tidak seperti biasanya. Menurut Indah, tempat yang paling nyaman untuk kita bisa bicara di mana, Indah? Apakah mau di dalam ruangan, di taman bunga, atau di mana menurutmu, Nak? Yang paling nyaman menurut Indah? Di ruangan saja, Bu, ya. Oke, Indah. Kalau gitu mari ayo kita ke ruangan Ibu. Silakan duduk, Indah. Terima kasih, Bu. Oke. Indah, kamu tadi menjawab bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Kalau begitu, apa tujuan Indah menemui Ibu saat ini? Apa yang Indah harapkan dalam percakapan ini? Baik, Bu. Tujuan saya menemui Ibu adalah untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang saya hadapi sekarang. Saya berharap setelah saya curhat dengan Ibu nanti terkait masalah saya ini, perasaan saya kembali lega dan kembali tenang. Saya sangat berharap Ibu bisa membantu saya dalam mengatasi persoalan yang saya hadapi sekarang, Bu. Oh, jadi tujuan Indah datang menemui Ibu saat ini untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang Indah harapkan. Oke Indah, boleh Ibu tahu masalahmu apa, Nak? Begini, Bu, saya merasa tertekan dengan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesia kepada saya. Sedikit cerita, Bu, kemarin kami seruangan diberi PR sebanyak 5 nomor untuk dikerjakan di rumah. Tetapi saya kerja 3 nomor saja, Bu. Sedangkan 2 nomornya saya tidak bisa kerjakan sama sekali. Karena saya belum mengerti dengan 2 nomor itu, Bu. Oh, Pas tadi saat pelajaran bahasa Indonesia, Pak Agus menagih tugas yang diberikan kemarin itu, Bu. Jadi saya punya belum selesai semua. Pak Agus memberikan konsekuensinya. Saya diberi tugas tambahan, Bu, 3 nomor. Pak Agus juga memberikan batas waktunya. Besok harus diselesaikan semua tugas itu, Bu. Jika tidak, maka untuk seterusnya saya tidak diizinkan untuk masuk pelajaran Pak Agus. oh, jadi begitu masalahnya ya, Nak. Karena masalah itu Indah merasa tertekan. Selain merasa tertekan, perasaan apa lagi yang Indah rasakan saat ini? Gara-gara masalah itu, Bu, batin saya tidak tenang, Bu. Saya tidak konsentrasi lagi untuk mengikuti pelajaran selanjutnya, Bu. Apalagi ketika Pak Agus tadi memberi konsekuensi dengan menambah lagi 3 nomor soal itu. Saya jadinya kepikiran terus, Bu. Saya merasa semakin cemas, gelisah, dan takut. Juga bingung, Bu. Kira-kira bagaimana saya menyelesaikan tugas yang sama sekali saya tidak paham ini dari apalagi kumpulnya besok, Bu. Oh, jadi Indah yang cantik ini merasa tidak tenang, merasa cemas, merasa gelisah, takut, dan bingung ya Indah. Iya, Bu, benar sekali. Oh, Ibu sangat memahami perasaanmu, Nak. Siapapun ketika mengalami situasi seperti yang dialami oleh Indah, pasti perasaan yang sama juga seperti Indah alami. Nah, Indah, Ibu ingin tahu situasi ideal seperti apakah yang Indah harapkan? Ya. Hmm, Sebenarnya saya ingin sekali saat ini saya bisa kembali tenang, Bu, dan bisa konsentrasi lagi untuk mengikuti jam pelajaran selanjutnya. Saya tidak mau dihantui oleh perasaan saya saat ini.
sehingga bisa konsentrasi lagi untuk mengikuti jam pelajaran selanjutnya. Saya tidak mau dihantui perasaan cemas, gelisah, tertekan, dan takut. Saya ingin agar bebas dari perasaan saya ini, Bunda, Ibu. Oh, jadi Nak Indah menginginkan agar saat ini Indah bisa kembali tenang, bisa kembali konsentrasi, tidak dihantui perasaan cemas, gelisah, merasa tertekan, dan takut. Oke Indah. Nah Indah, supaya situasi ideal seperti yang Indah sebutkan itu bisa terwujud, apa saja yang perlu Indah lakukan? Sebenarnya syaratnya tidak sulit, Bu. Mungkin saya hanya mengerjakan tugas yang belum tuntas dan tugas tambahan yang diberikan oleh Pak Agus. Kemudian saya mengumpulkan besok tepat waktu. Menurut saya itu saja syaratnya, Bu. Oh, syaratnya ternyata menurut Indah mudah saja ya. Tinggal Indah mengerjakan tugas-tugas itu dan mengumpulkannya tepat waktu. Oke Indah, kalau memang syaratnya begitu, lalu yang membuat Indah masih kepikiran dan membuat Indah tidak tenang sekarang apa? Yang membuat saya tidak tenang tubuh, saya soalnya tidak mengerti tugas-tugas tersebut. Jadi bagaimana mungkin saya bisa kerjakan tugas tersebut kalau saya belum paham, Bu? Oh, jadi itu masalahnya. Indah tidak mengerti bagaimana caranya mengerjakan tugas-tugas tersebut. Boleh Ibu tahu Indah, di bagian mana dari tugas-tugas tersebut yang Indah tidak mengerti? Hmm, jadi Indah tidak mengerti materi cara-cara ciri-ciri pantun, Bu. Oh, jadi Indah tidak mengerti materi tentang ciri-ciri pantun. Nah, Indah, apakah materi itu sudah pernah Indah dapatkan selama ini dalam pelajaran? Sudah, Bu, tapi masih saja saya belum mengerti, Bu. Oh, jadi Indah sudah mendapatkan materi itu, tetapi Indah belum mengerti materinya. Nah, Indah, kalau begitu bagaimana caranya supaya Indah bisa mengerti dan memahami materi tentang ciri-ciri pantun tersebut? Apakah Indah punya ide seperti apa caranya? Hmm, Mungkin saya memberanikan diri untuk bertanya langsung ke Pak Agus ya, Bu, mengenai kesulitan yang saya alami. Mungkin dengan demikian saya mendapatkan penjelasan yang lengkap dari Pak Agus terkait tugas tersebut. Wah, idemu bagus sekali Indah. Ibu sangat mendukung sekali ya. Nah, Indah, selain bertanya ke guru mata pelajarannya, ke Pak Agus, apakah ada ide lain lagi yang bisa Anda lakukan untuk membantu kesulitan Indah dalam memahami materi dalam tugas tersebut? Hmm, saya ingat sekarang, Bu, ada teman saya di kelas yang pintar dan baik hati. Namanya Rani, Bu. Saya yakin sekali dia bisa membantu saya untuk belajar bersama saya dalam mengerjakan tugas tersebut. Kemudian saya akan ke perpustakaan, Bu, untuk mencari dan membaca buku-buku referensi sehingga saya tidak kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Wah, luar biasa Indah. Betul, Ibu ingat itu Rani. Dia gadis yang pintar dan baik hati. Ibu senang kamu bisa mengajak Rani untuk bisa bekerja sama, membantu mengatasi kesulitanmu. Ibu juga sangat mendukungmu karena kamu juga memiliki ide untuk mencari referensi di perpustakaan. Nah, selain tiga hal tersebut Indah, apakah masih ada hal lain lagi yang bisa Indah lakukan? Untuk sementara, Bu, 3 hal tersebut yang akan saya lakukan, Bu. Dan setelah saya mengerjakan tugas-tugas tersebut, saya berjanji akan mengumpulkan tugas besok tepat waktu, Bu. Wah, luar biasa Indah. Ibu salut denganmu. Ibu senang sekali
Indah bisa menemukan sendiri jalan keluar untuk masalah yang sedang Indah hadapi saat ini. Ibu yakin, seyakin-yakinnya bahwa Indah pasti akan mengatasi kesulitan ini dengan melakukan 3 hal yang Indah sebutkan tadi. Pasti Bu, saya yakin sekali. Oke Indah, kalau Indah sudah yakin dengan 3 hal yang Indah lakukan tersebut, kira-kira kapan Indah melakukan hal tersebut? Ya, Ibu ingin tahu kapan Indah bisa mewujudkan apa yang menjadi rencana Indah tadi untuk mengatasi kesulitan Indah. Karena tugasnya kumpul besok Bu, maka setelah pulang dari sini saya akan langsung bertemu Pak Agus Bu untuk menyampaikan kesulitan yang saya hadapi ini. Setelah itu saya akan meminta waktunya teman saya Riani untuk belajar bersama saya sebentar sore. Kemudian jam istirahat sebentar saya ke perpustakaan sekolah Bu untuk mencari referensi mengenai tugas tersebut. Wow, luar biasa Indah. Ibu senang sekali melihat semangatmu ini. Kamu bisa melakukan hal itu semua pada hari ini. Ibu salut dengan Muna. Nah Indah, setelah kamu menemukan solusi atas masalah yang kamu hadapi, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah yang Indah dapatkan dari percakapan dengan Ibu hari ini? Wah, perasaan saya lega sekali Bu. Karena berkat pertemuan dengan Ibu, saat ini saya bisa mengungkapkan segala unek-unek saya. Saya juga bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Sekarang saya tidak cemas dan gelisah lagi, Bu. Saya berjanji akan melakukan apa yang menjadi komitmen saya tadi dan mengumpulkan tugas tersebut esok hari tepat waktu. Terima kasih banyak, Bu. Oke Indah, Ibu senang sekali mendengarnya. Ibu juga ikut lega ya, karena Indah sekarang sudah merasa lebih baik, sudah merasa lebih nyaman, lebih tenang ya, dan bersemangat lagi. Dan memang saya lihat wajahnya Indah juga sudah ceria ya. Jadi Ibu sangat berterima kasih kepada Muna untuk keterbukaanmu ini ya. Jadi kalau ada persoalannya lagi nanti, jangan sungkan-sungkan ya curhat dengan Ibu. Ibu pasti selalu siap untuk mendengarkanmu dan menolong Muna. Terima kasih, Bu. Saya pasti akan datang lagi menemui Ibu jika saya mengalami hambatan atau masalah. Kalau begitu, saya permisi, Bu. Selamat pagi. Oke, anak cantiknya Ibu. Tetap semangat ya, tetap semangat. Puji Tuhan, kabar saya baik, Bu. Ibu juga apa kabar? Kabar saya juga baik, Bu. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Kalau Ibu tidak sibuk dan tidak keberatan, bolehkah saya minta waktunya sebentar, Bu? Ada hal penting yang saya mau bicarakan dengan Ibu. Oh, tentu saja boleh, Bu. Kebetulan sekarang saya tidak sibuk. Ayo kita bicara di mana? Apakah di ruangan saya atau di taman atau di mana yang nyaman menurut Ibu? Mana-mana saja, Bu. Yang penting tempatnya nyaman bukan hanya bagi saya tetapi juga bagi Ibu.
Kalau menurut saya, Bu, di siang yang panas ini, kalau boleh saya usul, kita bicara di taman saja, Ibu. Kebetulan saya lihat di taman sekolah di sana, tempatnya lagi sepi dan suasananya sejuk dan rindang, Bu. Oke, Bu, saya setuju sekali. Mari kita ke taman. Baik, Bu. Terima kasih. Mari, Bu, kita duduk di sini saja ya, Bu. Oke, Bu. Bagaimana, Bu? Kira-kira apa tujuannya tadi, Bu? Oke, Bu. Begini, Bu. Tujuan saya menemui Ibu adalah mau berkonsultasi dengan Ibu terkait sebuah rencana yang berkaitan dengan tugas saya sebagai pembina kesenian di sekolah ini, Ibu. Oh, kira-kira apa yang Ibu harapkan dalam percakapan ini? Saya sangat berharap, Bu, setelah saya menyampaikan rencana saya ini, Ibu bisa mendukungnya dan membantu saya untuk mewujudkan rencana ini. Baik, Bu. Kira-kira rencananya itu, Bu, apa? Begini, Bu, jika Ibu setuju, saya berencana untuk mendirikan sanggar budaya di SMA 1 Komodo ini. Karena selama ini saya melihat bahwa belum ada sanggar budaya di sekolah ini. Begitu rencana saya, Bu. Wah, ini rencana yang sangat bagus dalam membangunkan kemajuan sekolah kita ini. Saya pasti mendukung, Ibu. Saya ingin tahu dulu apa alasan Ibu untuk mendirikan sanggar budaya di sekolah ini. Alasan saya mendirikan sanggar budaya ini, Ibu, ada beberapa hal. Pertama, saya melihat bahwa murid-murid kita di sekolah ini memiliki potensi dalam bidang seni, terutama seni musik dan seni tari. Saya melihat ada banyak sekali murid yang memiliki bakat dalam bidang seni musik dan seni tari. Nah, selama ini saya melihat belum ada wadah khusus untuk membina bakat-bakat yang dimiliki oleh murid kita ini. Kemudian alasan yang kedua, Ibu, saya melihat bahwa di sekolah kita juga banyak rekan-rekan guru yang memiliki bakat potensi di bidang seni, khususnya seni musik dan seni tari. Saya yakin ketika saya mengajak mereka untuk bekerja sama dalam sanggar ini nanti, pasti mereka mau untuk bersama-sama mendidik anak-anak yang masuk dalam sanggar ini. Begitu, Bu. Wah, luar biasa, Bu. Ibu sangat jeli untuk melihat berbagai potensi dan aset yang ada di sekolah kita ini. Saya sangat mengapresiasinya, Ibu. Nah, apakah ada lagi alasan lain yang membuat Ibu bersemangat untuk mendirikan sanggar budaya ini? Oh ya, ada, Bu. Selain potensi siswa, kemudian juga potensi guru, saya juga melihat bahwa sekolah yang terletak di jantung kota Labuan Bajo, di mana Labuan Bajo ini dijuluki sebagai kota super prioritas, ya, kota pariwisata super prioritas. SMA 1 Komodo ini selalu diundang dan diminta untuk mengisi berbagai acara ataupun pertunjukan dalam bidang seni, baik itu seni musik maupun seni tari, dalam berbagai hajatan yang diselenggarakan di daerah Manggarai Barat ini, baik itu hajatan yang sifatnya nasional, hajatan yang sifatnya provinsi maupun hajatan kabupaten. Karena itu, Bu, saya berharap ketika kita sudah memiliki sanggar budaya ini, maka kita tidak kesulitan lagi untuk melayani berbagai undangan, permintaan dari daerah tersebut. Kemudian alasan yang terakhir juga, Ibu, adalah saya memiliki mimpi, yaitu agar para murid kita di sekolah ini semakin mengenal berbagai kearifan-kearifan lokal, terutama
dalam bidang seni musik dan seni tari. Dengan demikian, salah satu nilai yang sudah dirumuskan dalam visi sekolah kita ini bisa tercapai. Jadi itu 4 alasan saya, Ibu, mengapa saya ingin sekali supaya ada sanggar budaya di sekolah kita ini. Wow, luar biasa, Bu. Tidak salah saya mempercayakan Ibu sebagai pembina kesenian di sekolah kita ini. Saya pasti mendukung rencana ini, Bu. Nah, untuk mewujudkan rencana ini, kira-kira hal apa saja yang Ibu akan lakukan? Yang pertama yang saya lakukan, Ibu, ya ini tahap pertamanya, Ibu. Saya datang menemui Ibu, berkonsultasi, meminta pendapat Ibu, meminta dukungan Ibu terkait rencana saya ini. Nah, ketika Ibu nanti sudah mendukung rencana saya ini, besar harapan saya supaya Ibu bisa membuatkan agenda rapat ya yang mengundang semua dewan guru di sekolah ini untuk membahas pembentukan sanggar ini. Kemudian kalau sudah dibahas dalam rapat dewan guru, jika dewan guru menyetujuinya, maka tentu saya lebih leluasa untuk mulai bergerak, Bu, mengundang teman-teman, merekrut rekan-rekan guru yang memiliki potensi yang sama. Dari situ kita bekerja sama untuk menjaring siswa-siswi yang memiliki bakat di bidang seni dan tari untuk bisa masuk dalam sanggar ini. Begitu, Bu. Wah, Ibu Tati ini luar biasa sekali. Dalam rapat Dewan Guru, kira-kira apa saja nanti yang Ibu harapkan? Hasil yang saya harapkan dalam rapat tersebut, Bu, pertama, yang sangat saya harapkan itu terkait nama sanggar dulu. Kita sepakati dulu, Bu, nama sanggarnya apa. Jadi tidak mungkin saya sendiri yang memberikan nama itu. Jadi harus melalui rapat dewan guru. Mungkin ada ide-ide yang menarik dari teman-teman guru, bisa diutarakan saat rapat itu. Tentu nama sanggar tersebut bukan hanya sekedar nama, tentu nanti punya maknanya. Kemudian, Bu, setelah disepakati nama sanggarnya apa, disepakati juga bagaimana kepengurusannya, ya, pembentukan pengurusnya, mulai dari ketua sanggarnya, wakilnya, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, dan anggota. Lalu saya juga saling mengharapkan dalam rapat itu nanti kita sepakati bersama bagaimana sarana dan prasarana ya untuk menunjang berkembangnya sanggar tersebut. Ya, tentu untuk bisa berhasilnya sanggar itu perlu didukung oleh sarana dan prasarana. Kemudian juga adalah biayanya, ya. Kira-kira biaya untuk bisa menghidupi sanggar itu dari mana? Ya. Selain itu, Ibu, saya juga nanti berharap dalam rapat itu kita sepakati kapan waktunya untuk launching, ya, untuk pendirian sanggar tersebut. Lalu pihak-pihak siapa saja di luar sekolah yang kita undang ya untuk bekerja sama dalam menghidupkan sanggar tersebut. Nah, bagus sekali, Bu. Kalau seperti ini, kira-kira kapan kita akan melaksanakan rapat Dewan Gurunya, Bu? Kalau saya boleh usul lebih cepat lebih baik, Bu. Saya sih tergantung Ibu Kepser, ya mau sebentar, mau besok, mau lusa, kapan-kapan sudah Ibu, saya selalu siap. Sebentar juga boleh, Bu. Oke, Kak, tapi Bu, kalau sebentar itu waktunya terlalu cepat, Bu. Apalagi kita saat ini kita masih rencanakan. Ya, mungkin besok ya, Bu, jam 10. Baik, Bu. Saya setuju sekali besok jam 10 ya, Bu. Ya, betul, Bu. Nanti setelah ini saya akan umumkan lewat grup WA untuk mengadakan rapat terkait rencana ini. Terima kasih banyak, Bu. Saya bersyukur sekali karena Ibu sangat mendukung dan merespon dengan cepat terkait rencana saya ini. Sama-sama, Bu.
untuk semua rencana dan program positif yang membangun sekolah kita ini, pasti saya selalu mendukung. Mari kita tetap berkolaborasi dan terus bersemangat, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih dan mohon maaf jika saya telah menyita waktunya Ibu siang ini. Sama sekali tidak, Bu. Malahan saya bersyukur Ibu menemukan ide yang luar biasa, kreatif, dan bersemangat di sekolah ini. Nanti kalau mengalami kesulitan dalam melaksanakan rencana ini, silakan datang saja ke saya ya, Bu. Saya selalu siap untuk mendengarkan dan membantu sesuai dengan kemampuan saya. Baik, Bu. Kalau saya menemui kesulitan, nanti saya pasti menemui Ibu. Kalau begitu, saya permisi, Bu. Selamat siang. Sama-sama, Bu. Selamat siang dan sampai jumpa nanti. Iya, Bu. Selamat sore, Bu. Ya, di sini refleksi diri latihan dalam coaching. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Menurut saya, selama percakapan seorang murid ini dapat dengan leluasa dalam menyampaikan pendapatnya dan dapat mengatasi masalah yang dihadapinya. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki, ya bagaimana seorang akan mengajukan pertanyaan untuk menggali segala kompetensi yang ada pada diri peserta didik. Yang ketiga, apa yang dilakukan dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching agar tetap dalam keadaan kondisi penuh sebelum dan sesudah melaksanakan coaching. Mungkin kita melakukan catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan. Yang berikutnya, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki dalam meningkatnya perkembangan tentang coaching ini. Untuk memperbaikinya, saya selalu berlatih untuk melakukan praktik coaching ini dan merefleksi apa yang masih kurang yang perlu saya benahi kembali. Nah, kan umpan balik dari coachingnya adalah apa yang saya rasakan pada saat ini. Saya merasa sangat luar biasa dan menarik, di mana Ibu dapat menggalikan potensi yang ada dalam diri saya sehingga saya sebagai murid dengan leluasa memberikan permasalahan yang saya hadapi sehingga bisa diatasi. Akhirnya saya bisa mendapatkan materi selanjutnya. Baik, itu saja Bu. Terima kasih. Oke, Bu Devi. Terima kasih atas penilaiannya terhadap saya sebagai coach. Yang berikut dari saya sebagai coach ya. Dalam percakapan ini tadi posisi saya adalah coach dan posisi Ibu Dewi di sini adalah coachee. Nah, yang bisa saya refleksikan dari percakapan ini, yang pertama ya, yang sudah baik adalah percakapan ini, dialog ini berlangsung dalam suasana yang santai, rileks, tidak dalam situasi yang tegang. Saya merasakan bahwa percakapan ini seperti seorang ibu dan anak. Itu yang pertama, dilaksanakan dalam suasana kasih, penuh cinta, penuh persaudaraan. Lalu yang kedua, saya merasa bahwa jawaban-jawaban yang disampaikan oleh coach sungguh membantu saya sebagai seorang coach untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi dari seorang coach. Jadi itu hal baik yang saya dapatkan dalam percakapan ini. Kemudian yang masih perlu diperbaiki adalah dari saya sendiri, mungkin konsentrasi ya saya untuk tetap fokus dalam menggali masalah potensi yang dihadapi oleh coaching. Begitu juga dari coachingnya ya. Artinya kami berdua betul-betul harus fokus ya pada masalah yang sedang. Tapi menurut saya
tadi sudah ya lumayan baik ya daripada latihan-latihan sebelumnya. Kemudian yang perlu dilakukan ya seperti yang disampaikan oleh Ibu Dewi tadi, kita harus terus melakukan latihan terus ya sehingga keterampilan coaching ini semakin hari semakin lebih baik. Sepertinya ketika saya mempelajari ini, saya semakin berminat, Bu. Saya merasa tertarik karena di sini kita mengasah juga kemampuan kita, baik sebagai coach maupun sebagai coachee. Terutama dalam tugas kita nanti sebagai guru, ya pasti kita lebih banyak berperan sebagai coach. Bagaimana kita dilatih untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, yang bisa memberdayakan ya coachee. Kemudian umpan bal apa lagi tadi terakhir ya? Apa soal terakhirnya Ibu? Oh, ya. Umpan balik dari coachee, Bun. Ya, umpan balik dari coachee ya. Seperti yang saya katakan tadi, terima kasih untuk Ibu Dewi yang sudah memberikan jawaban-jawaban yang bisa membantu saya sebagai coach untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Jadi kita saling mendukung Ibu, baik sebagai saya sebagai coach maupun Ibu Dewi sebagai coach. Mudah-mudahan kita nanti semakin lebih baik lagi. Demikian Ibu. Kalau dari saya Ibu, percakapan yang kedua ini berjalan dengan baik, aman, lancar, tidak tegang, dengan rileks ya, berlangsung dengan akrab ya, tidak nampak menjaga jarak antara seorang kepsek dan seorang staf guru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal baik yang saya terima dalam percakapan ini adalah sebagai seorang coachee, saya dibantu oleh pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach. Ya. Bagaimana saya bisa menemukan sendiri, menggali ya potensi-potensi yang saya miliki. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sungguh membantu saya untuk bisa menjawab ya dan menemukan ide-ide kreatif dalam mewujudkan rencana saya tadi. Kemudian yang masih perlu diperbaiki, dibenahi adalah sama seperti dalam percakapan tadi ya, mungkin kita perlu tingkatkan ya bagaimana gestur tubuh, bahasa tubuh kita, ekspresi wajah kita, mimik kita ketika kita sedang dalam percakapan coaching. Tapi saya rasa itu saja Bu, semua yang lain-lainnya menurut saya baik adanya. Baik, terima kasih Bu. Di sini saya juga sebagai coach dalam pembicaraan tentang merencanakan sanggar ini. Saya sebagai coach yang pertama, saya sangat berterima kasih kepada Ibu sebagai coachingnya yang memberikan jawaban yang luar biasa sehingga membuat saya memberikan sebuah pertanyaan sejauh mana kita memahami tentang bagaimana membentukkan sebuah sanggar ini. Terus sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Ya, tentu yang pertama yang dikatakan Ibu mungkin hal yang masih kurang mungkin konsentrasi dalam gestur-gestur kita. Mungkin saya juga merasa bahwa adanya kekurangan dari gestur atau pertanyaan bagaimana caranya untuk menggalikan jawaban dari coaching. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Semoga kedepannya kita melakukan praktik ini semakin memberikan wawasan kita semakin luas dan kita semakin tahu teknik-teknik dari coach dan coaching ini. Ya Bu, sama-sama luar biasa. Semangat Bu. Semangat.